Dalam video ini, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu dan melintasi batas-batas sejarah, menelusuri jejak manusia pertama yang menapaki pertama di bumi. Sebuah hipotesis yang mungkin tidak pernah terlintas sebelumnya, pembahasan kali ini bukanlah sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai bahan renungan untuk membuka puzzle baru, dan siapa tahu, mungkin di antara jejak-jejak ini tersembunyi rahasia besar yang selama ini terlewatkan. Kita kembali ke masa paling awal dalam sejarah umat manusia, ketika Nabi Adam alaihi salam bersama Hawa, mengawali kehidupan mereka di bumi setelah meninggalkan Taman Eden. Pertanyaan klasik dari dulu hingga sekarang yang kerap memicu perdebatan antara kalangan agama dan sejarawan, di manakah Nabi Adam diturunkan pertama ke bumi oleh Allah? Video ini mencoba merangkai berbagai sudut pandang lain, baik dari perspektif agama maupun sejarah, untuk menelaah sebuah teori yang mungkin akan membuat kita terhenyak. Mungkinkah Nabi Adam diturunkan di bumi Nusantara? Kita mungkin sudah pernah mendengar rumor ini atau mungkin baru pertama kali ini mendengarnya. Tapi tenang, kami di sini bukan untuk membuat Anda langsung percaya begitu aja, melainkan mengajak kita melihat dari sisi yang mungkin belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Sejak zaman dahulu hingga hari ini, rasa penasaran manusia seolah menjadi api yang tak pernah padam. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepala berputar-putar, seakan mengundang kita untuk melampaui batas-batas logika yang telah ada. Seperti seseorang yang dengan gigi berusaha membuka pintu yang mungkin terkunci dari dalam, manusia terus saja mengejar jawaban, meskipun seringkali harus berhadapan dengan hukum alam atau teori yang sudah mapan. Namun, anehnya, meski tanah yang digali mungkin sudah terlalu dalam, manusia tetap saja tak berhenti. Ada dorongan misterius yang membuat kita ingin terus mengungkap sesuatu yang lebih, seolah di dasar lubang itu tersembunyi rahasia besar yang menanti untuk ditemukan. Pikiran manusia seringkali menyerupai peta harta karun, namun, ironisnya, harta karunnya entah hilang atau mungkin memang tak pernah ada. Meski begitu, dalam proses yang terlihat penuh kebingungan ini, justru lahirlah penemuan-penemuan luar biasa, analoginya seperti penemuan di bidang ranah teknologi dan inovasi, yang bahkan bisa membuat para penemu masa lalu ternganga, heran melihat apa yang telah manusia capai. Dan jangan lupa, di tengah proses ini, kita seringkali menyentuh ranah spiritual, membentuk revolusi ilmiah yang bisa membuat para ilmuwan zaman sekarang menjadi lebih fleksibel, seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan kelas meditasi. Melalui video ini, kami mencoba menggali lebih lanjut, melakukan penyelidikan, kisah rujuk silang, dan sedikit analisis teoritis. Apakah mungkin tanah Nusantara ini menyimpan sejarah yang lebih dalam dan lebih tua dari yang kita duga? Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah ini, dan mungkin, di penghujungnya, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan besar, di manakah Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi? Siapkan teh dan kopi, duduk nyaman, dan nikmati setiap momen cerita ini. Pertama, kita akan memulai dengan kisah penciptaan Nabi Adam dan asal-usul iblis, sebuah cerita yang mungkin sudah akrab di benak sebagian besar penonton. Namun, agar tidak berlama-lama, saya akan mengisahkannya secara singkat, membawa Anda langsung ke inti dari perjalanan ini, karena kisah ini penuh dengan makna dan pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Sebelum Adam diciptakan, Allah telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Iblis, yang awalnya memiliki nama Al-Harith, dia dulunya sebagai makhluk yang sangat mulia. Ada sebuah masa di mana ia bahkan menjadi penjaga surga. Sementara itu, Azazil adalah panggilan kehormatan bagi salah satu makhluk terdekat Allah, julukan nama ini sebagai pemimpin para malaikat. Namun, segalanya mulai berubah saat malaikat menemukan sebuah tulisan yang tergantung di salah satu dinding surga, tulisan dari Lauhul Mahfuz, ketetapan Allah. Tulisan itu berbunyi, karena kesombongan, seorang yang mukorobin, sangat dekat dengan Allah, akan mendapat laknat. Membaca kalimat ini, seluruh malaikat bergidik ketakutan. Bahkan malaikat Israel pun, sang malaikat maut ikut menangis, semua malaikat ketakutan menyelimuti mereka.
Bagaimana jika malaikat yang dimaksud adalah salah satu dari mereka? Dengan penuh kecemasan, mereka semua sepakat menemui Azazil, sang penghulu malaikat yang setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Azazil yang telah mengabdi kepada Allah selama 120.000 tahun, dengan penuh keyakinan mengangkat tangannya ke langit, memohon dan berdoa kepada Allah agar para malaikat dijauhkan dari laknat Allah. Namun, sayangnya dalam doanya, Azazil lupa untuk memohon keselamatan bagi dirinya sendiri. Sebab, meskipun ia dianggap sebagai makhluk terhormat dan mulia dulunya, Azazil bukan berasal dari golongan malaikat, melainkan dari golongan jin. Sesudah Azazil berdoa, para malaikat pun bernapas lega. Namun, tak lama kemudian, Allah mengumpulkan mereka untuk menyampaikan kabar penting, penciptaan Adam, sebagai manusia pertama, yang akan menjadi khalifah di bumi. Mendengar hal ini, para malaikat terkejut dan protes. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Para malaikat protes, mencoba mempertanyakan rencana Allah. Saya pause dulu sebentar, di sini muncul pertanyaan menarik. Bagaimana mungkin malaikat, yang sebelumnya tidak tahu penciptaan baru Tuhan, bisa langsung mendahului pengetahuan Allah yang Maha Mengetahui? Apakah ada kehidupan seperti manusia selain Nabi Adam diciptakan? Ya sudahlah. Karena pertanyaan ini bukan fokus video ini, maka saya akan melanjutkan ceritanya lagi. Menjawab keraguan malaikat, Allah berkata, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Mendengar jawaban ini, para malaikat segera menunduk dan memohon ampun. Sesudah Adam diciptakan Allah, para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat taat, kecuali Azazil. Azazil, yang merasa dirinya lebih mulia karena terbuat dari api, menolak sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Allah menegur Azazil dan memanggilnya dengan nama baru, Iblis. Namun teguran itu tak membuatnya tunduk, malah ia dengan angkuhnya berkata, "Aku tidak akan bersujud kepada Adam." Dan dari sinilah, Azazil menjadi makhluk yang disebutkan dalam tulisan di dinding surga tadi. Iblis pun diusir dari surga, kisah inilah yang menjadi cikal bakal musuh abadi manusia. Dalam budaya barat, mereka menyebutnya fallen angel, malaikat yang jatuh, atau Lucifer. Iblis yang terkutuk ini pun diusir ke bumi. Sementara itu, Adam dan Hawa hidup dalam kebahagiaan di surga. Namun sayangnya kebahagiaan itu terus diintai oleh tipu daya iblis. Iblis, dengan segala kelicikannya, berhasil membujuk Hawa untuk memakan buah huldi, buah yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Dengan liciknya, ia menyiasati Adam dan Hawa, dan bersumpah bahwa buah itu akan membuat mereka kekal di surga. Hawa, terpengaruh oleh tipu daya ini, lalu membujuk Adam untuk memakan buah yang sama. Karena rasa cintanya yang dalam kepada Hawa, Adam pun terlupa akan larangan Allah, dan memakan buah tersebut. Dan akibat dari pelanggaran tersebut, Adam dan Hawa diusir dari surga, menghadapi kehidupan dunia dengan segala tantangannya. Mereka kini harus hidup berdampingan dengan iblis sebagai musuh nyata, musuh yang terus mengintai setiap langkah manusia. Dalam hakikatnya, peristiwa keluarnya Adam dan Hawa dari surga merupakan bagian dari skenario besar yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan. Allah, dalam kebijaksanaannya, telah merencanakan bahwa manusia akan memiliki peran yang lebih besar hidup di bumi, daripada sekadar langsung menjalani kehidupan dalam kenikmatan surga. Sejak penciptaan Adam, tujuan utama manusia telah ditentukan, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Jika diibaratkan, Adam di surga adalah tahap pelatihan yang mempersiapkan Adam dan Hawa sebelum mereka menjalani kehidupan yang sebenarnya, yaitu tinggal di planet bumi. Tantangan terbesar yang dihadapi manusia di bumi ini adalah berhadapan dengan makhluk yang dulunya sangat dekat dengan Allah, makhluk yang berilmu tinggi, namun jatuh dalam keburukan, dan akhirnya dikutuk menjadi iblis, yang dikenal sebagai fallen angel, atau malaikat yang jatuh.
Pengusiran Adam dan Hawa dari surga bukan sekadar hukuman, tetapi sebuah peralihan tugas yang monumental. Sebagai manusia pertama, Adam diangkat untuk memimpin bumi, tempat di mana berbagai makhluk menunggu, mulai dari golongan jin, roh gaib, genderowo, pocong, kuntilanak, yang suka gentayangan di malam hari, hingga makhluk yang paling berbahaya bagi umat manusia yaitu iblis, yang tak henti-hentinya berusaha menyesatkan seluruh umat manusia. Sebagai persiapan, Allah menganugerahkan kepada Adam sebuah ilmu yang istimewa, ilmu tentang segala nama yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi segala sesuatu, dan diwariskan kepada keturunannya. Dari garis keturunan inilah lahir tokoh-tokoh penting yang mengukir sejarah umat manusia, contoh seperti para nabi dan rasul yang selalu membawa wahyu dan kebenaran, para wali Allah yang mendekatkan diri kepadanya, para sufi yang mencari kedalaman makna spiritual, serta pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang selalu memegang tampuk kekuasaan. Selain itu, muncul pula figur-figur lain seperti tokoh spiritual, mitologis, supranatural, filsafat, hingga ilmuwan besar yang membuat penemuan penting dalam mempermudah untuk kehidupan dan aktivitas manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu yang diwariskan ini tidak selalu digunakan untuk kebaikan. Di tangan yang bijak, ia menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan membawa manfaat bagi sesama. Namun, jika digunakan di tangan yang salah, ilmu tersebut diselewengkan dan digunakan untuk tujuan yang keliru, sebuah godaan yang berasal dari tipu daya iblis dan hawa nafsu manusia. Dengan demikian, perjalanan umat manusia diwarnai oleh berbagai pertempuran antara kebaikan yang berasal dari petunjuk Allah dan kejahatan yang didorong oleh bisikan setan. Dunia kini dipenuhi oleh berbagai figur, ilmu, dan pengetahuan, dari hingga mukjizat dan karomah, hingga ilmu gaib dan metafisika. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi canggih, membangun menara-menara tinggi, dan menciptakan senjata yang dapat menghancurkan. Dalam perkembangan ini, muncul dua golongan besar, mereka yang menggunakan ilmu untuk tujuan kebaikan sesuai petunjuk Allah, dan mereka yang berambisi menjadikan dunia sebagai arena hawa nafsu, dipengaruhi oleh bisikan Azazil. Pertarungan antara kedua golongan ini, dalam berbagai bentuknya, telah berlangsung sejak zaman dulu, dan terus berlanjut hingga hari ini. Dalam istilah modern, ini bisa disebut sebagai pertarungan antara terang dan gelap, atau dalam filosofi timur, dikenal dengan istilah yin dan yang. Setelah kita membahas tentang Nabi Adam yang dianugerahi oleh Allah sebuah ilmu istimewa, ilmu tentang segala nama, sekarang kita beralih ke pertanyaan mendasar yang menjadi fokus topik video ini, dan seringkali menjadi bahan diskusi hangat. Di mana sebenarnya Nabi Adam mendarat setelah keluar dari surga? Kita akan menguraikan kisah ini dari berbagai perspektif dalam Islam, berdasarkan literatur dan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, yang memiliki pandangan berbeda-beda dalam memahami lokasi di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Umar, disebutkan bahwa Nabi Adam turun ke dunia di Bukit Safa, sementara Hawa turun di Bukit Marwah. Namun, ada versi lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang menyatakan bahwa Nabi Adam turun di lokasi antara Makkah dan Taif. Di sisi lain, menurut riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, Nabi Adam dikatakan turun di Hindustan, sedangkan Hawa turun di Jeddah. Namun nama Jeddah sendiri dalam sejarah dan tafsir diambil dari kata Arab Jidah, yang berarti nenek perempuan. Salah satu ulama terkemuka, Syekh Yusuf Tajul Halwati, memiliki pandangan bahwa Nabi Adam turun di Pulau Serendip. Pada zaman itu, Pulau Serendip merujuk pada Pulau Ceylon, yang sekarang Sri Lanka, sebagaimana yang tercatat dalam tafsir Al-Azhar, Juz 1, karya Buya Hamka. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Serendip sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Suvarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas. Suvarna Dwipa sendiri merujuk pada Pulau Sumatera,
yang merupakan bagian dari kawasan pentas Sunda. Dengan merujuk pada pandangan Syekh Yusuf Tajul Halwati dan penemuan ini, kita dapat mulai menelusuri kemungkinan bahwa Nabi Adam mungkin mendarat di wilayah Nusantara. Pertanyaan tentang di mana tepatnya Nabi Adam turun memang masih menjadi misteri, karena tidak ada catatan sejarah atau ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan lokasi tersebut. Sejak zaman Rasulullah, para mufasir telah mencoba memecahkan teka-teki ini, sebagaimana dicatat dalam berbagai hadis. Selain pandangan Syekh Yusuf Tajul Halwati, terdapat beberapa tafsiran lain yang menunjukkan kesamaan, seperti riwayat mengenai serendip yang berasal dari Suvarna Dwipa. Beberapa banyaknya hadis yang relevan, dan memiliki kesamaan dengan riwayat-riwayat ini adalah sebagai berikut. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Baitullah di bumi bersama Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Nabi Adam alaihi salam di bumi dan tempat diturunkannya adalah di tanah Al-Hind. Dan dalam keadaan kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi, lalu para malaikat sangat memuliakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Adam alaihi salam pelan-pelan berkuranglah tinggi beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata, sesungguhnya tempat pertama di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Adam alaihi salam di bumi adalah di Al-Hind. Dari Ali radhiyallahu anhu, telah berkata, bumi yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, di sanalah Nabi Adam alaihi salam diturunkan, dan pohonnya tercipta dari wangi surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum telah meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah berkata, di bumi tanah yang paling wangi adalah tanah Al-Hind karena Nabi Adam alaihi salam telah diturunkan di Al-Hind, maka pohon-pohon dari Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum telah berkata, bahwa jarak antara Nabi Nuh alaihi salam dengan hancurnya kaumnya adalah 300 tahun. Dari tungku api tanur di Al-Hind telah keluar air, dan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam berminggu-minggu mengelilingi Ka'bah. Riwayat ini penting karena kita telah tahu bahwa Nabi Nuh berkemungkinan besar berasal dari Sundaland. Jadi Al-Hind di sini bisa saja Nusantara bukan India. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang raja dari Al-Hind telah mengirimkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebuah tembikar yang berisi halia. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kami tentang perang yang akan terjadi di Al-Hind. Jika saya menemui peperangan itu maka saya akan korbankan diri dan harta saya. Apabila saya terbunuh, maka saya akan menjadi salah satu syuhada yang paling baik, dan jika saya kembali dengan selamat maka saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang terbebas dari neraka. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa dua lembah yang paling baik di kalangan manusia adalah lembah yang ada di Mekah dan lembah yang ada di Al-Hind, di mana Nabi Adam alaihi salam diturunkan. Di dalam lembah itu ada satu bau yang wangi, yang darinya bisa membuat kamu jadi wangi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam telah pergi haji dari Al-Hind ke Baitullah sebanyak 1000 kali dengan berjalan kaki, tanpa pernah naik kendaraan walau sekalipun. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, saya berkeinginan untuk keluar di jalan Allah ke Al-Hind. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hasan radhiyallahu anhu, berilah saya nasihat. Hasan radhiyallahu anhu berkata, muliakanlah perintah Allah dimanapun kamu berada maka Allah akan memuliakan kamu. Dari Sauban radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dua golongan dari umatku yang diselamatkan Allah dari neraka, yaitu golongan yang berperang di Al-Hind dan golongan yang berkumpul bersama Isa alaihi salam. Pada suatu masa, jauh sebelum manusia bisa menentukan utara atau selatan di peta dunia, hiduplah sebuah bangsa besar,
keturunan Adam, yang konon memiliki kemampuan luar biasa untuk menyatukan segala makhluk, baik yang kasat mata, maupun yang tersembunyi di balik tabir ilmu pengetahuan. Kehidupan mereka, jangan ditanya lagi, mereka hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Bagi mereka, emas tak lebih dari mainan anak-anak. Spiritualitas mereka begitu tinggi, fisik mereka pun kuat, dan kota-kota mereka luar biasa. Ada kota-kota megah di bawah laut, dan juga, ada pula kota-kota mereka menjulang di atas gunung. Namun, seperti halnya kisah epik yang penuh liku, benua termaju di masa itu akhirnya terpecah belah. Dua kekuatan besar mulai saling memandang bukan untuk bersekutu, melainkan untuk saling menghancurkan. Dan tentu saja, apa arti sebuah cerita besar tanpa adanya perang dahsyat? Perang besar pun meletus, mengguncang seluruh dunia. Jangan kira hanya Atlantis dan Lemuria yang terkenal saat itu. Ada juga peradaban besar lainnya seperti Ramayana, yang kisahnya masih bisa kita temukan dalam kitab-kitab kuno. Tapi, tunggu sebentar, sebelum kita terlalu pusing mencari lokasi-lokasi ini di peta zaman sekarang, perlu diingat bahwa peta di masa itu jauh berbeda. Jadi, lebih baik kita duduk tenang dulu dan menikmati cerita ini. Akibat dari perang besar itu, Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangkan bencana yang tak terelakkan, gunung-gunung meletus, gempa bumi mengguncang, dan banjir besar datang menenggelamkan seluruh daratan bumi. Hanya satu yang diselamatkan oleh Tuhan, sebuah bahtera raksasa, yang kini dikenal sebagai Bahtera Nuh, mengarungi air tanpa henti hingga akhirnya mendarat di sebuah daratan yang kita kenal sebagai Asia Barat. Siapa sangka, tanah yang pernah menjadi saksi kejayaan satu bangsa besar kini hanya menjadi halaman belakang, bagi kita yang terus mencari-cari jejak sejarah yang hilang. Dari peristiwa itu, dimulailah babak baru dalam sejarah umat manusia. Makhluk-makhluk hibrid seperti Neanderthal, dan Homo sapiens awal, seolah lenyap dari peredaran. Mungkin mereka memang dihapuskan, atau mungkin mereka tersembunyi di sudut-sudut alam yang tak terjangkau. Itulah sebabnya kita hanya menemukan sisa-sisa kerangka mereka. Yang jelas, hanya keturunan Adam dan Hawa yang selamat dari bencana besar itu. Mereka menyebar ke seluruh dataran bumi, dan membangun kehidupan baru di atas dunia yang dulunya sunyi. Sementara itu, di tempat lain, sebuah benua yang baru saja tenggelam masih menyisakan puncak-puncak tanahnya yang tinggi, tetap kokoh berdiri meski air bah telah menenggelamkan segalanya. Inilah yang kita kenal sebagai Nusantara. Konon, tanah-tanah tinggi ini dahulu dihuni oleh makhluk-makhluk luar biasa dewa-dewi atau wali keramat yang hidup pada zaman Adam. Namun, setelah Bahtera Nuh mendarat dan banjir surut, tanah ini menjadi kosong, seolah menunggu kembalinya para penghuni aslinya. Tapi, kapan mereka akan kembali? Itulah misteri yang masih menjadi teka-teki besar, dan sebelum kita berpikir yang macam-macam, ketika saya menyebut dewa, itu bukan berarti saya menyekutukan Allah. Ini lebih kepada bagaimana manusia purba memahami sosok-sosok luar biasa di antara mereka. Orang-orang terpilih ini, yang dianugerahi ilmu, dan karomah yang luar biasa, dan seringkali dipuja seperti dewa, sering disembah dengan sengaja atau tidak disengaja, bahkan sering dijadikan sebagai mitos-mitos dan mitologi, itu di luar masalah lain. Untuk benar-benar memahami semua ini, kita harus kembali fokus melihat sejarah dari era keturunan Adam di dunia nyata, bukan di dunia gaib yang penuh misteri. Mungkin terdengar seperti dongeng, tapi siapa yang tahu? Dunia ini penuh dengan rahasia yang belum terungkap, dan mungkin di sanalah letak misterinya.